Semangat pagi, kembali dengan saya Rio Christian dalam acara CEO Millennial Insight. Ya, teman-teman, kembali lagi saya ingetin nih, CMI, cuci tangan, pakai masker, ingat jaga jarak. Oke? Jadi, kita hari ini masih di dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita nggak mau, ya kan, kedisiplinan kita terkait protap atau protokol kesehatan menurun. Tapi sebelumnya saya izin nih teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh CMI kali ini, saya buka masker. Ya, teman-teman, CMI kali ini saya mengangkat sebuah tema yang menarik, yaitu Chase Your Dream. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena ternyata dalam kehidupan orang-orang terdekat saya atau lingkungan yang saya tahu, kebanyakan orang takut untuk mempunyai mimpi. Oke? Berpikir untuk memiliki mimpi aja nggak berani orang. Padahal mimpi itu nggak bayar. Padahal mimpi itu kenapa harus ditakutin? Nggak ada resikonya untuk bermimpi. Oke? Jadi saya hari ini mau ngomong sebuah tema menarik, yaitu Chase Your Dream. Untuk apa? Untuk membuat teman-teman berpikir bahwa untuk memiliki impian itu adalah hak teman-teman. Kemudian tinggal teman-teman kejar mimpinya, itu ada caranya. Oke? Saya mau ngomong gini. Saya punya satu cerita menarik sebelum kita bahas bagaimana sih caranya mengejar mimpi personal untuk seorang Rio Christian. Jadi, saya punya salah satu tokoh idola saya, yaitu Presiden Amerika namanya John F. Kennedy. Salah satu presiden yang flamboyan banget, ganteng banget, dan hari itu dia keren banget menurut saya. Jadi dia bilang gini, dia presidennya memerintah dari tahun 1961, tapi ternyata terjadi sesuatu, akhirnya beliau meninggal di tahun 1963. Dia bilang gini, dalam satu dekade ke depan, oke, Amerika akan mendaratkan astronotnya di bulan. Itu mimpi Amerika hari itu di bawah Presiden John F. Kennedy. Tapi ternyata kemudian itu kejadian. Tahun 1969, Apollo 11 mendarat di bulan dan Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Jauh banget loh, bumi dan bulan. Jadi itu yang menginspirasi saya sampai hari ini dalam saya mengejar mimpi saya, mengejar apa yang saya mau dalam hidup saya. Oke? Lalu bagaimana cara mengejar mimpi ala Rio Christian? Nah, kalau ngomong chase your dream atau mengejar mimpi ala Rio Christian, yang pertama begini teman-teman, oke? Anda harus memiliki mimpi yang jelas. Tentukan dulu mimpi Anda. Mimpi itu harus jelas. Kebanyakan orang, ya kan, karena takut untuk bermimpi, ya kan, dia tidak memiliki mimpi yang jelas. Saya kasih contoh gini. Seorang perempuan. Saya mau kurus. Oke. Menurut saya itu mimpinya nggak jelas. Tapi kalau dia bilang gini, saya mau turun berat badan 20 kilo dalam waktu setengah tahun. Dimana beratnya hari ini misalkan di angka 80-90 kilo. Oke. Mana lebih jelas? Yang pertama apa yang kedua? Atau misalnya gini, saya mau belajar bahasa asing. Yang satunya lagi bilang, saya mau belajar bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Mana lebih jelas? Seperti itulah dalam saat Anda menentukan mimpi, teman-teman. Mimpi itu tentukan dulu kejelasannya. Kalau mimpinya nggak jelas, agak sulit untuk mewujudkannya. Misalnya gini, saya mimpinya mau memiliki uang 1 miliar. Saya mau memiliki rumah impian saya seluas 300 meter persegi di atas tanah 500 meter persegi. Oke, yang pertama mimpi harus jelas. Kalau seorang Rio Christian mau ngejar mimpi. Yang kedua, seorang Rio Christian itu yang paling penting dalam saat mengejar mimpi adalah kenali potensi dan kekuatanmu. Oke, sekali lagi saya bilang, kenali potensi dan kekuatanmu. Nggak salah seseorang memiliki mimpi yang besar, yang tinggi, nggak salah. Tetapi bahaya pada saat seseorang menentukan mimpi yang sudah jelas, yang tinggi banget, ternyata potensi kekuatan dirinya, ya kan, nggak mampu untuk mencapai hal tersebut. Itu akan membuat teman-teman frustasi. Jadi
paling penting kita mengaca ke diri kita sendiri, apa potensi yang kita miliki. Oke, saya bilang tadi, kenali potensi kita, apa kekuatan yang kita miliki. Kalau ternyata kekuatan dan potensi kita itu ternyata belum cukup sebagai bahan bakar kita menuju mimpi kita, tolong direvisi mimpinya atau di-upgrade kemampuan atau potensi yang kita miliki di diri. Oke, jadi saya bilang ya, kalau Anda mimpinya tinggi, kenali dulu potensi diri Anda, kenali kekuatan Anda. Kalau kekuatan Anda kurang mampu untuk mencapai mimpi Anda yang besar, hanya dua, mimpinya direvisi atau kekuatan atau potensi Anda yang di-upgrade. Pilihannya sama Anda. Kalau saya, mendingan upgrade kemampuan saya dan potensi atau kekuatan saya. Mimpinya nggak saya kurangin. Kalau saya, kan personal. Terus yang ketiga, tentukan strateginya. Nggak mungkin Anda mau chase your dream, tapi Anda nggak tahu strateginya. Saya nggak percaya yang namanya keberuntungan. Oke, saya bilang, kalau mengejar mimpi, saya nggak percaya yang namanya keberuntungan. Kenapa? Kalau mengejar mimpi itu butuh strategi, butuh tahapan, butuh tindakannya apa yang harus dilakukan. Nah, kalau mau ngomong strategi, sebelum Anda menentukan strategi, penting dulu nih, tahu positioning diri Anda hari ini di mana. Oke, penting nih, tahu positioning diri Anda di mana. Kemudian yang kedua, ya kan, kalau kita mau ngomong strategi, tahu positioning Anda di masa depan nanti pada saat Anda mencapai mimpi Anda di mana. Dengan Anda tahu hari ini Anda di mana dan nanti ke depannya di mana, kan di situ ada jarak. Di jarak itulah yang harus Anda isi. Langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan. Oke. Saya bilang ya, tahu positioning Anda hari ini dan tahu kira-kira nanti di masa depan posisi Anda seperti apa, lakukanlah di situ analisa untuk langkah-langkah yang harus dilakukan. Oke? Terus kalau kita ngomong strategi, ya kan? Penting yang dilakukan apa? Tindakan yang Anda lakukan hari demi hari harus konsisten, ya kan? Untuk membawa Anda lebih dekat terhadap mimpi Anda. Oke? Jadi saya bilang ya, kalau kita ngomong strategi, berarti tindakan yang harus kita lakukan hari demi hari, apakah sudah sesuai menuju tujuan mimpi kita? Kalau belum, segera diperbaiki. Oke, saya bilang, kalau belum, segera diperbaiki. Kalau nggak, bahaya. Anda harus konsisten terkait hal tersebut. Terus kalau ngomong strategi, yang ketiga, kasih tenggat waktu terkait strategi yang akan dilakukan. Oke, saya bilang kasih tenggat waktu atau batas waktu. Kalau Anda nggak memberikan batas waktu, Anda nggak tahu nih strategi Anda membawa Anda lebih cepat mencapai mimpi Anda, atau strategi Anda ternyata nggak bagus, membuat Anda lambat untuk menuju mimpi Anda. Oke? Jadi kembali lagi saya ingetin posisinya, kasih tenggat waktu. Itu cara seorang Rio Christian dalam mengejar mimpi. Mimpi apa yang sedang dikejar Rio Christian saat ini? Nah, kalau ditanya mimpi apa yang dikejar Rio Christian saat ini, sebenarnya mimpinya Rio Christian banyak. Tapi kalau yang terdekat saat ini, mimpi seorang Rio Christian adalah memiliki rumah impian seorang Rio Christian. Kenapa saya pingin banget memiliki rumah impian seorang Rio Christian? Anak saya udah 2 hari ini. Oke, ada Ralph, ada Railin. Otomatis bertambah anggota keluarga saya. Nah, kalau ditanya mimpi seorang Rio Christian apa? Saya pingin punya rumah ya di Jalan Raya Puputan. Itu mimpi besar saya. Oke, saya pingin punya rumah di Jalan Raya Puputan. Nah, tetapi gini teman-teman. Itu mimpi yang pertama kali saya miliki pada saat saya masuk Bali di tahun 2011. Saya suka tuh melihat rumah-rumah di Jalan Raya Puputan, Renon. Nah, kalau kembali lagi ke tadi caranya seorang Rio Christian udah jelas tuh mimpinya, pengen punya rumah di Jalan Raya Puputan. Yang kedua, kenali posisinya, potensinya seorang Rio Christian. Rio Christian melihat untuk punya rumah di Jalan Raya Puputan itu hari ini, hari kemarin tahun 2011 sampai hari ini masih terus mengupgrade diri, potensi dan kekuatannya. Jadi awal mula saya punya rumah itu di Jalan Tukat
Badung 14. Oke, kalau orang Denpasar, orang Bali tahu Tukat Badung 14, luas tanahnya 1,3 are. Oke, kemudian akhirnya maju nih, rumahnya ke Jalan Batanghari 4, nomor 12. Luas tanah menjadi 1,6 are. Oke, ternyata 1 tahun kemudian maju nih saya. Ke jalannya masih sama, Jalan Tukat Badung, tetapi sekarang menjadi ke nomor 9. Jadi maju 2 nomor rumahnya majuan. Tapi luas tanahnya menjadi 350 meter persegi atau 3,5 are. Tahun ini, rumah tersebut posisinya saya jual. Saya pindah lebih maju lagi ke daerah yang namanya Tukat Musi. Tukat Musi itu tanahnya menjadi 4,5 are. Nah, jadi rumah ini yang di belakang nih. Ini rumah impian yang akan saya bangun. Jadi dari Jalan Tukat Musi menuju Jalan Raya Puputan itu jaraknya nggak jauh. Kurang lebih sekitar 6 gang lagi. Tetapi harganya jauh banget. Tapi itulah mimpi. Nah, saya mau ngomong begini. Yang saya bentuk dari 2011 sampai hari ini, 2020, ya kan, membawa saya semakin dekat menuju mimpi saya di Jalan Raya Puputan. Oke, untuk rumah yang saya punya. Tapi saya terus berjuang untuk meningkatkan potensi diri saya dan kekuatan saya. Kemudian ya tadi strateginya. Ya strategi saya lah yang membawa saya hari ini semakin mendekat ke sana. Dari yang tadi saya cerita dari Tukat Badung sampai akhirnya sekarang di Jalan Tukat Musi. Itu yang saya lakukan, dan setiap hari kerjaan yang saya lakukan, tindakan yang saya lakukan, fokusnya adalah menuju mimpi saya tersebut. Kalau ditanya, tenggat waktunya kapan? Saya kasih tenggat waktu, ya kan? Tapi yang tahu siapa? Ya saya aja. Kenapa? Kalau sampai tenggat waktunya nggak bisa, strateginya yang saya rubah. Oke, kembali ke yang tadi saya bilang ke teman-teman. Oke, saya mau tutup begini teman-teman. Chase your dream. Mengejar mimpi itu tidak mudah. Oke, saya bilang tidak mudah. Mengejar mimpi itu adalah perjalanan. Saya mau bilang gini, kalau ngomong perjalanan, kadang bisa lebih panjang daripada yang Anda duga. Anda harus kuat di sana dalam mengejar mimpi. Terus yang kedua, pada saat Anda mengejar mimpi, percayalah, hambatan yang muncul akan beragam. Kuatlah Anda di sana untuk menghadapi hambatan tersebut. Terus yang ketiga, dalam saat proses perjalanan Anda mengejar mimpi, mungkin Anda akan kecewa. Banyak hal yang akan terjadi yang membuat Anda kecewa. Tetapi kemarin saya bilang, kuatkanlah dirimu. Karena kekecewaan itu adalah proses Anda mengejar mimpi Anda. Oke, dapat insight kan? Dapat pencerahan teman-teman? Ya, teman-teman, kalau Anda punya mimpi, sharing dong ke saya di kolom komen dalam CMI kali ini. Saya doain mimpi yang Anda sharing ke saya dapat Anda capai segera dan membuat Anda menjadi manusia yang lebih baik. Tapi jangan lupa doain saya juga sehingga mimpi saya pun akan segera terwujud. Oke? Anak muda, tetap semangat, terus bergerak. See you on the top.